Aduh. Aduh. Ini baru laki nih, nggak ragu nih sama aspal ketinggalan di belakang. Tapi kita udah sampai, kita mau nobar bareng, kita langsung masuk aja ke dalam. Let's go! Bel. Oke. Gue cuma ngasih tahu nih anak-anak. Kita habis nobar, ya, nobar. Apa itu nobar? Hah? Nongkrong bareng. Oh, gitu. Nonton Ya, nonton bareng. Ngaku dulu. Dan jujur aja sih, kalau tiap ada Nabila, gue nggak bakal banyak ngomong. Oh gitu, kenapa? Karena gue produser. Gue produser, Gue jadi hostnya ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Tolong diedit itu. Boleh. 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 Boleh nggak sih? Boleh. Oke. Boleh. Oke. Tapi seru Bukan banget. MSGP kalau terlalu jujur. Oh gitu. Silakan yang ngomong, saya mau duduk manis aja. Waduh, dia selalu gitu ya, gaji buta ya. Kita dia. perlu ditanya juga kepada dia. Iya, nanti aku juga punya banyak pertanyaan buat Satar juga. Salah satunya, apa gunanya Satar ada di sini gitu. Nah. Nggak ada gunanya. Ada Saya ada dong. di bumi ini Ada. aja orang nanya, kok bisa ada gitu loh. Pembawa kebencian untuk para penonton MotoGP, lo kan selalu kasih statement-statement yang di luar ini ya kasihat orang-orang. Enggak, hobi saya itu mancing. Oh gitu, Mancing kerusuhan. Kok matanya bisa sabar banget ya? Sabar, aku Sebenarnya. kan faktor U. Oh, umur? Umur, makin usia, makin tua, makin Oh sabar. itu laki banget itu Ya. memang, harus sabar. Tapi ngomong-ngomong soal MotoGP lagi nih, tadi kan kita lihat highlight beberapa pertandingan. Kamu suka banget MotoGP ya? Aku suka setelah banyak ngobrol sama kalian, ternyata Oh, banyak oke. hal yang bisa di Sebelumnya? kulik. Sebelumnya aku kan lebih ke custom motor kan, Oke. kita lebih suka bongkar, bikin motor. Sekarang Oke. melihat GP sendiri tuh kayak ternyata wah ada banyak hal menarik ya di pertandingan MotoGP. Kayak- Lama-lama kamu balap juga. Nah itu dia Iya. kan, itu bahaya. Kayak Iya. kemarin nih pertandingan MotoGP kan ada drama perebutan tuh juara 1 sama 2. Nah ini kira-kira yang laki banget ini siapa? Wah, Menurut saya, ya bisa dibilang dua-duanya. nah, nggak bisa dong, harus pilih salah Tapi, satu. tapi yang paling laki di antara dua itu menurut saya tetap Marc Marquez. Yang paling laki nih. Tetap. Kenapa? Nomor satu karena dia cedera masih. Dan kemarin dia memang terasa banget sakitnya. Kan sempat dia itu bikin diwawancara dan dia bilang ini aku khawatir karena bau saya ini kadang-kadang membaik, kadang-kadang parah sekali. Oh, jadi sudah dibahas. Iya, di sini parah sekali. Tapi dengan masalah itu masih bisa fight. Take dan overtake, dan overtake, dan overtake. Langsung itu namanya laki banget. Karena laki kalau misalnya laki cengeng, Cengeng ya. cengeng. Iya. Oh ke kanan ya. Oh sorry nih, laki yang komplain, yang ya kurang laki-laki itu biasanya kan banyak komplain, banyak ini. Kalau laki benar, dia lawan sakitnya, dia lawan apapun Nggak banyak demi excuse ya. hasilnya. Betul. Nah itu adalah Marc Marquez. Tapi kalau Peko sendiri, Kalau Peko sendiri laki karena dia punya kekuatan untuk balas dendam. Artinya apa? Waktu Marc Marquez overtake, dia langsung overtake kembali. Dia nggak tunggu waktunya. Karena kalau ditunggu waktunya dengan Marc Marquez itu nggak langsung balas dendam itu pasti Marquez bisa kabur atau bisa susah overtake kembali. Jadi ya karena punya reaksi secepat itu ya laki juga. Tapi paling laki-laki menurut saya tetap Marc Marquez. Gara-gara masalah fisik itu ya. tapi kalau misalnya dilihat dari segi kemampuannya sendiri nih ya, kalau misalnya dia cedera dan dia masih bertanding, ya memang itu secara profesional juga memang sudah
seharusnya mungkin dia mengambil resiko itu. Emang begitu, karena kebanyakan pembalap itu ya kalau meskipun cedera mereka akan tetap turun. Karena kemauannya mereka untuk balap itu lebih gede daripada apapun. Betul. Jadi kadang-kadang bisa dibilang bahwa semua pembalap itu adalah pahlawan, adalah orang-orang benar-benar hebat, orang yang kalau kamu punya apapun yang nggak mikir dan langsung lawan. Nah itu sesuatu banget, itu laki banget. Tapi kalau di matanya Om Matteo sendiri nih, Marquez itu kayak gimana sih sosoknya? Maksudnya di luar dari dia cedera dan masih ikut balap tuh sosoknya Marquez sendiri seperti apa sih? Yang jelas bukan seperti Sattar. Dia kan produser. Oh gitu. Kan produser. Beda. Ya, yang jelas dia itu sangat sanggar dan Sangar Sanggar ya. Terus dia mentalnya kuat sekali. Dan selain itu nggak banyak bicara. Dia bicara dengan fakta. Jadi menurut saya ya is a real guy, is a real man. Ya, karena pebalap itu semuanya tuh sangat tough. Kalau kurang tough kamu nggak mungkin bisa jadi pebalap. Untuk nggak gini juga, untuk jadi di posisi mereka itu di MotoGP, jadi pembalap MotoGP itu bukan tiba-tiba atau kamu gara-gara beruntung atau gara-gara punya banyak duit. Itu juga nggak penting. Kamu jadi ya kalau kamu punya banyak duit misalnya. Gampang sekali untuk mulai balap dan selalu bisa balap karena punya dana. Tapi kalau nggak punya talenta mau kemana juga. Di MotoGP adalah pebalap semuanya yang bertalenta. Betul. Di MotoGP adalah pebalap yang 24 pembalap yang paling bagus di dunia. Nggak ada lawannya dengan wildcard-nya dan segala macam karena ada pembalap kadang-kadang jadi 24, kadang-kadang jadi lebih gara-gara wildcard. Jadi pembalap itu dipilih untuk naik motor MotoGP itu adalah orang yang paling bagus di seluruh dunia. Pebalap yang paling bagus di seluruh dunia. Tapi kalau misalnya MotoGP sendiri itu memang melalui seleksi tertentu ya, Matteo. Kayak maksudnya untuk sampai ada di tahap kayak Marquez kan udah ada di tahap pemain-pemain terbaik, tapi sebelumnya tuh mereka melalui seleksi juga atau? Iya, kalau sekarang udah terbentuk sekali dari Dorna juga, kasih kesempatan. Juga di Asia kemarin kan ada Asian Talent Cup. Betul. Pebalap-pebalap muda dari Asia punya kesempatan, punya jalur khusus untuk naik sampai MotoGP. Perjalanannya panjang dan harus memang perform, tetapi itu ada. Jadi kalau mau ikutin, misalnya pebalap itu untuk belajar, untuk balap seperti di MotoGP itu mereka udah mulai dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun itu adalah mini moto. Kalau sekarang di Indonesia aja mini moto udah mulai terkenal karena gampang sekali sebetulnya. Nggak perlu satu racetrack yang tetap. Di parking area aja bisa dibikin racetrack dan anak-anak kecil bisa balap, bisa latihan. Jadi sesuatu banget. Dari situ kalau udah di Italia kan mini moto championship anak kecil itu sangat-sangat terkenal. Dan di situ banyak sekali dan di situ udah kelihatan siapa punya bakatnya untuk naik ke MotoGP. Zaman ada Simoncelli, zaman ada Dovizioso, ada Pasini, ada semua pebalap-pebalap yang habis itu jadi di MotoGP. Mereka waktu kecil semuanya balap bersama. Jadi dulu belum ada moto apa yang buat anak-anak. itu dari mini moto, ya, mini moto. Jadi mungkin untuk negara-negara Eropa, Jepang atau Eropa dan Jepang, Amerika juga tapi lebih ke Eropa dan Jepang. Kenapa pebalap banyak sekali pebalap lahir dari sana atau ada di sana? Karena memang ada infrastruktur, karena ada championship, ada kesempatan untuk jadi pebalap daripada negara seperti contohnya di Indonesia. Infrastruktur cuma sentul doang sekarang kalau mau dilihat. Ada nih Mandalika tapi Ya, belum jadi dan selain itu kebanyakan ya road race dan road race itu beda dari road race mungkin lebih kepada TT nanti ya. Tapi ini aku ada sedikit pertanyaan mungkin agak sedikit menyimpang dari balap MotoGP. Ngomongin soal sirkuit, sirkuit itu sendiri kan ada jenisnya, ada beda-beda. Kalau misalnya kayak di Sentul itu yang di Mandalika lagi dibangun saat ini, itu jenisnya katanya berbeda. Permanen sirkuit. Permanen. Oh ya, baru saya ngerti. Sebetulnya Mandalika itu Permanen.
permanen karena dia Katanya kalau hari biasa akan jadi jalur Enggak, biasa permanen. nggak akan dibuat permanen. bukan, katanya itu komplek perumahan. Tetapi jalan itu akan nanti nggak boleh dipakai sama mobil sama truk atau apapun. jadi memang Nggak bisa. permanen. Mungkin orang boleh katanya aku dengar boleh jogging atau boleh olahraga lari atau pakai sepeda, tapi itu tetap permanen karena setiap tahun akan ada MotoGP yang datang balap di situ dan aspal itu aspal khusus ya untuk bikin itu mahalnya setengah mati. Kalau misalnya semua kendaraan bisa sembarangan lewat dari situ hancur dan setiap tahun siapa yang mau juga keluarin duit Berarti untuk bisa buat latihan ya, sirkuitnya boleh buat latihan nggak sih kalau sirkuit-sirkuit kita? kalau atau memang khusus buat balapan? saya rasa nanti itu track jadi akan untuk latihan juga. Bisa ya? Menurut saya ya karena sayang sekali di Indonesia sekarang cuma ada satu track Di Sentul. dan kondisinya kurang Jujur sehat aja, bisa dibilang. jujur Nah, aja, kurang bagus karena sebetulnya ya orang yang urusin cuma yang punya sendiri dan dia sendirian dan dia keluarin duit sendirian, kasihan juga. Padahal itu Ya, maksudnya jadi- bisa jadi tumbuhnya bibit-bibit pembalap baru di situ. jadi kalau nggak ada sponsor yang bisa bantu untuk misalnya bikin aspal atau untuk kerjasama atau apa itu sulit juga. Jadi mudah-mudahan Mandalika ini juga jadi selain Sentul satu track di mana orang dari Bali atau dari Jakarta juga bisa Jakarta punya bisa kesempatan kesana, untuk betul. ke sana untuk latihan di track yang internasional punya. Benar. Soalnya aku kan dulu pengen jadi pembalap nih. Nah. Ngomong wear packnya nggak cukup kan. Jadi kenapa? terus- Bikin aja gempal, itu. gempal. Jadi nggak cukup. Nah, kalau mau latihan motor nih, kalau naik kayak CBR gini bisa nggak sih Om Theo? Ini CBR ini motornya, lihat ya. Ini CBR ini motornya udah luar biasa. Dan sebetulnya bisa karena dia punya kelebihan. CBR baru ini adalah quick shift. Oh iya benar. Quick shift itu juga ada di MotoGP. Artinya apa? Bisa di oper gigi tanpa pakai kopling. Ya jadinya itu quick shift itu bikin quick shift itu bikin lebih cepat. Jadi Kalau sebenarnya apapun terjadi dengan lebih cepat di motor itu adalah identikal dengan motor balap. Karena motor balap punya teknologi selalu luar biasa dan top. Dan motor ini kebetulan ada yang saya kemarin juga testing ya. Yes. Saya sangat nikmati ya. Jadi karena bentuknya, karena ada quick shift, karena motor ini ya Bisa untuk aja. latihan Oh, di bisa banget. sirkuit itu Bisa ya? banget, Wah, bisa banget. Menarik juga ini Kamu kalau kita makanya bisa saya latihan. bilang daripada naik motor-motor yang yang aneh-aneh itu, aneh-aneh, mendingan ini kamu ya. harus pindah dong naik motor. Aku kenal cuma 2 jenis motor. Nomor 1 motor balap, Betul. nomor 2 motor off-road. Oke. Selain ini nggak ada. Nggak ada lagi. Nah kalau Satar sendiri kenalnya motor yang jenis apa? Saya pedagang motor. jadi Beda. jadi dia jualan ya. Tapi kalau misalnya CBR sendiri kan tadi kesamaannya berarti di sievernya ya. Sievernya sama dengan motor balap itu sendiri. Tapi kalau dari bentuk badannya terus apa bawaannya tuh lebih mudah apa enggak sih Om? Kalau tergantung. Ini motornya ini kalau di track pasti enak banget. Betul. Karena bentuknya motor udah motor balap. Ya dari handlebar sendiri juga udah handlebar balap. Meskipun nggak terlalu dibawa, artinya kenapa? Karena masih bisa dibawa di jalan raya. Oh iya betul. Dan di jalan raya itu masih enak banget ini motornya. Tapi kalau mau dibawa ke track, Harus lebih. nah tetap enak. Tapi kalau mau dijadiin motor balap bisa juga mungkin diganti seperti handlebar, dibikin lebih rendah lagi atau. Tapi dasarnya ini motor track. Oh, oke. Jadi bentuknya sendiri juga udah dan handlingnya luar biasa. Kemarin saya juga kan testing dan meskipun cc-nya kecil untuk saya, tapi aku enjoy banget, nggak mau berhenti karena memang handlingnya luar biasa. Satar sendiri handlingnya enak? Oh, saya. Handling Saya yang mana jualan, ya? saya jualan motor ya Oh, kebetulan. gini. Semua motor Honda itu udah paling enak. Ah, Kenapa gue bilang paling enak? Juara MotoGP aja, 10 tahun terakhir ya. 7 aja, itu tuh dari Honda semua. iya ya. Satu Stoner 2011,
lalu ada Lorenzo 2 kali, tapi sisanya tuh Marquez. Jadi paling banyak itu udah kebukti banget gue jualan nih, hard selling. Tapi gini nggak, saya mau tanya, mau cuma kasih tahu cuma satu. Kalau motor balap Honda itu dibanding yang lainnya, itu serius lah ya, bukan ini gara-gara Honda atau gimana. Itu handling-nya tuh luar biasa selalu. Dia tuh friendly user. Aku ingat waktu itu waktu pindah di Superbike, aku motor yang pertama yang saya pakai CBR, CBR RR 1000 ya. Itu motornya baru datang. Itu hari Rabu aku baru terima motornya. Dan hari Jumat ada free practice. Hari Rabu berarti aku nggak pernah naikin itu motornya kan. Jadi hari Rabu datang, udah dipasang fairing racing, dipasang semua apapun yang saya perlu untuk racing. Part-part yang khusus racing. Habis itu hari Jumat paginya aku turun langsung kan free practice. Sekitar sejam saya di atas motor udah dapat very fast lap yang nggak pernah dapat sebelumnya. Ya itu waktu saya naik motornya kok gampang banget, kok easy kok. Dan saya kayak nggak dorong sama sekali, nggak masuknya ya fast but not at the limit and the time was coming like this. Artinya apa? Dan memang benar itu CBR Honda CBR, semua jenis CBR ini kalau di track itu handlingnya itu sangat friendly user. Tunggu dulu. Ini ada yang mesti diluruskan ya. Apa? Jadi waktu dia balap itu saya juga pakai motor CBR yang sama. Nah, tapi hasilnya saya selalu finish dari belakang. Saya megang rekor sentuh loh, 5 kali race, 5 kali finish paling akhir. itu skill, mungkin itu skillnya beda. Suka di lap juga. Itu kira-kira faktor apa kalau itu? Kenapa? Faktor apa tuh bisa ada di belakang sendiri? Karena saya menghormati orang tua. Oh gitu. Waktu itu nggak terlalu tua lah saya. Waktu itu belum tua. Belum ya, Om, setua ya? ini. Jauh men. Jadi dia alasannya adalah dia tidak menyalip yang lebih tua gitu Iya. ya. Oh, kamu baik sekali ya Baik Zatar ya. banget, Pintar ya, pintar membuat alasan ya. Saya produser, karena produser ngeles. Pintar ngeles ya. Tapi kalau ngomongin tadi Honda, Honda sendiri dengan Marc Marquez, harapannya apa sih di tahun berikutnya nih untuk Marquez sendiri? Kalau sekarang ini yang penting dia pakai tahun ini untuk pulih beneran 100% dan jadi biasa dengan motor, dan paling penting dia bisa develop motor ini. Karena yang motor ini yang dia lagi pakai tahun ini tuh bukan motor-motor yang didevelop sama dia, tapi didevelop sama Bradle, sama misalnya pebalap-pebalap yang lain seperti his own brother, ya adiknya sendiri atau Taka. Ya itu mereka kan punya riding style-nya dan karakteristik menghandle motornya completely different, jauh sekali dari Marc Marquez, karena Marc Marquez itu adalah satu pebalap yang sangat unik dan punya riding style yang sangat unik juga. Di MotoGP mungkin satu pun nggak ada, mungkin yang similar dengan dia dulu Casey Stoner atau Dani Pedrosa, karena Dani juga punya cara untuk membuang motornya di apex dan dilurusin secepat mungkin itu ya. Jadi waktu dia balik tahun ini dia dapat motor yang beda dan dia nggak terasa comfortable. Dan nggak terasa comfortable karena juga kondisi fisik dia nggak 100%. Jadi menurut saya itu kalau tahun ini ya, akhir tahun ini dia bisa pulih 100%, tahun depan dia bisa balik. Atau pulih 90% aja deh. 90% aja dia bisa balik seperti sebelum-sebelumnya dan bisa jadi juara dunia lagi. Cuman aku rada khawatir aja karena sampai sekarang ini dia belum 100%. Meskipun saya confident dia bisa. Tapi walaupun dia tetap dalam cedera, dia tetap ikut turun tanding, dia memang laki banget gitu kan. Dia selalu laki dan kelihatan waktu free practice. Dia free practice atau di race ini dia over limit. Karena dia nggak terima bahwa dia kalah. Dia nggak ya, dan dia itu banyak crash. Dan semua orang, wah Marquez crash lagi, ya malu kan ini. Tapi itu bukan begitu. Itu ceritanya adalah bahwa dia lagi cari limit. Dia lagi cari di mana Marquez yang dulu. Ya mungkin karena yang pakai motornya yang dipakai juga kan baru kan. Jadi dia belum benar-benar. Dan dia ada satu pertanyaan ya kepada dia dari beberapa media dari Italia juga. Aku kemarin dia bilang, siapa lawan kamu sekarang? Ini rada sombong jawabnya. Tapi menurut saya laki dan saya suka. Karena laki harus selalu jujur. Betul. Ya. Oh, lawan saya cuma saya sendiri, diri sendiri. Kenapa? Ya karena saya nggak 100%. Jadi urusan sekarang adalah
benerin diri sendiri. Artinya apa? Artinya ini saya bacanya, kalau dia udah balik 100% nggak punya lawannya. Bener sih. Oh, dia merasa dia begitu ya. Bener itu. Karena lawannya diri sendiri. Satan, lawan kamu sekarang adalah saya. Enggak. Kalau kamu tidak menutup acara ini, saya tutup. Saya jadi hostnya di sini. Saya produser dan saya spesialis ngeles. Produser apa bro? Hah? Produser omong kosong. Oke. Bahasanya lebih halus. Ya. Lebih halus, Lebih omong halus kosong. ya. Kalau produser gombal boleh nggak? Oh, boleh. Boleh. Targetnya siapa aja itu tergantung ya. Tergantung. Tergantung orang-orangnya. Makin banyak rezeki. Ya udah, kita habis nobar di ST Motorworks bareng Om Mateo sama Tante Nabila, ya kan? Dah, Oh, belum kakak lah. ya? She's Udah. very young bro. Kakak. Kok tante? Om. Bedanya sama saya Jauh. jauh juga ya? Jauh juga, 11 tahun. Oh iya. Jauh ya. Tua juga ya. Coba. Astaga. Nggak usah dibahas kan. Kurang Kalau ajar. ini nggak usah dibahas. Ya udah, gitu aja kita bahas CBR 1000, CBR 600, CBR 250, CBR 150. Dasarnya CBR semuanya enak sekali. Semuanya enak banget. Dan bawa di track ini boleh Enak aja. banget. Kalian Ada riding mode. tinggal beli dan langsung turun. Iya, Ya. Selalu pakai safety ya tapi ya. Betul. Gearnya yang sesuai untuk Naik masuk motor. dalam track. Oke. Ya, Oke? iya, makanya. Oke? Oke? Ya udah, see you. Bye. Next time, dadah. Bye.